Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kita semua teladani guru kita, Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan. Semoga beliau selalu berikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, tuan-tuan mursyid, para asatizah. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Gubernur, Ketua Dewan Pakar Bapak Edi Nathan Nasution, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali pada siang hari ini sebuah niat lama itu tertunaikan. Niat panjang untuk bisa kembali ke Pekanbaru dan bisa datang ke Pondok Babu Salam bukan hanya tertunaikan, disempatkan bersujud di masjid di sini. Masya Allah, tabarakallah. 3 tahun yang lalu Pak Asro Kamal Rokan, beliau sedang di sini, dan 3 tahun yang lalu beliau yang menjadi sahibul hajat ketika ada pernikahan, di mana kami berdua mendapatkan kehormatan untuk menjadi saksi. Dan sesudah itu kita seperti diceritakan oleh Tuan Guru tadi, diniatkan untuk nanti bisa ke Pekanbaru. Akhirnya baru tahun 2022 niat itu tertunaikan. Untung masih bulan Desember. Kalau sudah bulan depan dihitungin 4 tahun itu. 4 tahun. Bulan Desember ya. Desember juga, Masya Allah. Jadi persis. Karena tidak lama sesudah itu kemudian pandemi. Dan ketika pandemi kita semua tahu, kita semua berada di dalam kota, tidak jarang pergi. Jadi alhamdulillah bisa sampai, dan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kehangatan, persaudaraan, ditambah lagi dengan jamuan yang luar biasa tadi. Ibu-ibu terima kasih masakannya. Lihat tadi bagian masak ibu-ibu kan Pak ya? Ibu-ibu, Tuan Guru, terima kasih. Tadi kita menikmati betul masakan yang rasanya dimasaknya bukan hanya pakai bumbu fisik, tapi juga ada rasa cinta di dalam masakan itu. Masya Allah. Jadi saya merasa bersyukur dan alhamdulillah. Kemudian Tuan Guru tadi sudah memberikan sambutan yang membuat kita semua mulai bergerak ini. Sambutan dia tadi membuat kita bergerak, Tuan Guru. Jadi memang tantangan di negeri kita ini besar. Oh, ini jadi ada rombongan luar kaca. Ini bukan arus bawah, ini arus belakang. Jadi Bapak Ibu, tantangan itu besar. Kami ketika bertugas di Jakarta, tugas itu diembankan tanpa kami pernah menduga sebelumnya. Karena saya sebelumnya bertugas di bidang pendidikan. Dan kemudian ceritanya panjang, tapi singkat cerita Allah takdirkan untuk mengurus Jakarta. Dan dalam mengurus Jakarta itu saya selalu setiap berjumpa, kemarin juga ketika jumpa dengan Tuan Guru saya sampaikan, beri kami doa, kirimkan kami doa, beri kami nasihat. Dan doa itu kami rasakan betul ketika kita menjaga amanat di Jakarta. Tantangannya besar, banyak. Di Jakarta itu urusan yang besar bisa hilang, urusan yang kecil bisa jadi besar. Betul, urusan kecil bisa jadi besar, bisa dibicarakan di mana-mana. Sebetulnya remeh-temeh, tapi bisa besar sekali. Tapi itulah Jakarta. Dan jalankan amanat itu, alhamdulillah amanat itu tuntas 2 bulan yang lalu. Atas izin Allah,
tuntas dan insya Allah semua yang direncanakan bisa ditunaikan berkat kiriman doa oleh pribadi-pribadi yang kami tak berjumpa dari tempat-tempat yang kami tak pernah datangi, di waktu-waktu yang kami tak pernah duga, tapi kiriman doa itu kami rasakan di Jakarta. Setiap kali kami ketemu dengan situasi di mana kesulitan itu membesar, di mana terasa seperti akan berujung kepada kebuntuan, Allah kirimkan jalan keluar dari pintu-pintu yang tak terduga. Allahu Akbar. Dan itu nyata. Saya bisa ceritakan kasus satu persatu. Banyak sekali yang kami rasakan. Karena ini disampaikan dengan rekaman, jadi saya mengurangi dosis ceritanya. Karena kalau diceritakan semua dalam rekaman nanti bisa viralnya ekstra. Tapi semua saya rasa bisa menangkap seperti apa yang kita rasakan di Jakarta ini. Tapi alhamdulillah itu lewat. Dan menjelang lewat 2 minggu sebelum kami selesai tugas, Partai Nasdem mengambil keputusan yang tidak pernah kami duga juga sebelumnya, bahwa di bulan Oktober, Pak Asro saya rasa bisa bersaksi sebagai orang bukan di dalam lingkar ini, tidak ada yang mengira di Jakarta bahwa Partai Nasdem mengambil keputusan untuk mencalonkan sedini itu, secepat itu, dalam situasi yang nanti biarkan sejarah menceritakan lengkapnya peristiwa. Hari ini belum jadi sejarah, biar nanti tahun-tahun ke depan menjadi sejarah. Hadir bersama kita di sini Pak Sugeng Suparwoto, beliau salah satu saksi utama di dalam proses pengambilan keputusan itu yang besar dan punya konsekuensi yang tidak sedikit. Kemudian kami dapat amanat baru. Amanat ini yang sekarang sedang kami emban. Kita mengikhtiarkan sebagaimana dulu di Jakarta. Yang kita ikhtiarkan di Jakarta itu hanya melaksanakan satu kalimat, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Jakarta. Itu. Banyak sekali urusan yang kita hadapi tanpa kita sadari tidak adil. Cuma karena sudah dipraktekkan lama, sehingga kita tidak merasa itu sebagai masalah. Saya beri 3 ilustrasi saja yang paling gampang kalau di Jakarta, yang tidak pernah dianggap masalah. Bapak-bapak, Ibu kalau mendengar kata Jakarta, maka semua akan bicara apa masalah Jakarta. Berikutnya apa? Banjir, apalagi macet, terus udah itu langsung. 3 itulah kira-kiranya. Tapi kalau tanya sama keluarga, di keluarga ini apa masalahnya? Mereka pasti akan bilang nomor 1 biaya hidup, Pak. Biaya hidup nomor 1. Nomor 2 lapangan kerja, Pak. Nomor 3 biaya kesehatan, Pak. Nomor 4 pendidikan. Keluarga-keluarga kalau ditanya jarang ada yang bilang banjir. Tanya ibu rumah tangga di Jakarta, jarang ada banjir. Kenapa? Lah karena RT di Jakarta itu jumlahnya 30.000, Pak. Nah yang biasa kena banjir 60-an, Pak. Tapi fotonya lah banyak sekali, Pak, itu. Seperti 30.000 ini kena banjir semua, Pak. Mbak, kalau macet, semua keluarga di Jakarta kalau ditanya, ya tinggal di Jakarta, ya pasti. Nah, tapi kami tidak membahas itu. Dua-duanya harus diselesaikan. Banjir harus diselesaikan, macet diselesaikan. Itu semua alhamdulillah kita. Kalau saya boleh cerita di sini, tahun 2017 Jakarta adalah kota termacet di dunia nomor 3. Kita itu ingin nomor 1, nomor 2, tapi jangan macet. 2018 kita mulai dengan program kita turun menjadi nomor 7. 2018. 2019 turun menjadi nomor 10. Turun di dunia ini, kemacetan dunia. 2021 kita turun menjadi 2020 turun menjadi nomor 32 dan tahun 2021 kita turun menjadi 46. Tapi kelihatannya tidak banyak berita yang menuliskan itu. Dan ini adalah
bukan prestasi satu orang, ini prestasi seluruh kota. Yang membuat macet kan seluruh warga, bukan? Bagian kita mengelola. Kenapa? Karena kemarin kita bangun transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum pada kami mulai bertugas itu hanya jangkauannya 42% wilayah. Sekarang sudah hampir 90% wilayah Jakarta terjangkau kendaraan umum. Terjangkau nggak? Jadi sekarang kendaraan umum biayanya murah. Yang sering ke Jakarta pasti tahu, Jagakarsa itu paling selatan, Priuk itu paling utara. Kalau naik ojek kira-kira 130.000. Sekarang dengan pakai sistem transportasi umum namanya Jaklingko, 10.000 rupiah dari mana saja, kemana saja, kapan saja. Langsung dia hidup langsung turun. Tapi saya bukan menceritakan ini semua sebagai sebuah keberhasilan satu dua orang. Ini adalah kerja semuanya. Dan kita menemukan jalan-jalan yang kita tidak pernah duga ketika menyelesaikan ini. Tapi ada satu soal keadilan yang saya ingin ceritakan di sini, yang tidak banyak dibahas, bukan macet, pajak, pajak. PBB di Jakarta itu mahal. Kalau di Pekanbaru mungkin PBB tidak terlalu membebani, tapi kalau di Jakarta PBB itu harganya tinggi. Apalagi kalau tinggal di daerah-daerah yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang dianggap daerah yang strategis. Kalau PBB itu tinggi, apa artinya? Yang prasejahtera lama-lama tidak mampu bayar pajak, lama-lama terusir dari dalam kota. Lalu yang boleh masuk siapa? Jadi Bapak Ibu, kebijakan pajak ditinggikan itu kata sopan untuk mengatakan mereka yang di bawah silakan keluar dari Jakarta. Caranya PBB-nya dinaikkan terus. Alhamdulillah kemarin itu berhasil dihentikan. Jadi PBB Jakarta itu stabil. Saya beri ilustrasi Pak, kalau PBB mahal itu. Rumah mantan gubernur DKI namanya Ali Sadikin, itu PBB-nya setahun 180 juta. Nah, jadi kebayangkan gede itu. Besar. Jadi pajak itu bukan yang kecil. Jangan dibayangkan seperti 400.000, 500.000, tidak terasa, juta. Dan itu terasa di seluruh warga. Harga mahal terasa. Alhamdulillah kemarin kita buatkan sehingga di Jakarta itu sekarang rumah tinggal hanya 15% yang bayar pajak. 85% penduduk di Jakarta tidak harus bayar pajak bumi dan tanah. Supaya yang di bawah tidak terusir. Jadi 85% penduduk dengan nilai 2 miliar ke bawah semuanya nol pajak. Nol. Nah sebelum itu sudah dimulai, semua guru bebas PBB Jakarta, semua guru, semua keluarga pahlawan bebas PBB. Karena kalau tidak keluarga pahlawan itu rumahnya banyak di Menteng, Pak. Bayangkan rumahnya di Menteng, kakeknya pahlawan, cucunya terusir dari rumah dari tanah yang diperjuangkan oleh kakeknya. Bagaimana rasanya kalau kita lihat rumah Bung Hatta di tepi jalan di Ponorogo, lalu keluarganya harus bayar pajak? Angkanya fantastis. Lah Bung Hatta itu yang memperjuangkan kita merdeka. Bagaimana negeri ini tidak memikirkan hal-hal seperti itu? Saya beri ilustrasi saja. Ini hal kecil-kecil yang kemarin di Jakarta kita bawa. Sekarang kami dalam misi baru untuk Indonesia. Karena itu doakan agar misi membawa keadilan sosial ini bisa kita laksanakan untuk Indonesia. Bismillah nanti dimudahkan perjalanan ini. Jadi kami hadir di Pondok Pesantren Wabus Salam ini, satu silaturahmi, menunaikan yang sudah menjadi rencana. Yang kedua berharap mendapatkan nasihat, dan saya tadi mendapatkan nasihat dari beliau. 3 pesannya. 3 pesannya. 1, ikhlas. 2, sabar. 3, istiqomah. Doakan